Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Tribun Sumsel dan Seripuku TV, kembali lagi di segmen kita Jelajah Asal Usul bersama saya Isratna dan rekan saya yang paling hits Thomas Jorgi. Mantap, kita nggak ada kita lagi ya. Masih nak ngelawak Masih pagi nak ini. ngelawak. Ya. Jadi ya, ini siapa yang nak ngomong dulu Anda? Jadi seperti biasa teman-teman penonton setia Sriwijaya Pesanjungan Tribun Sumsel dimanapun Anda berada, ditayangkan live di channel YouTube, Facebook dan juga Instagram. Kita kembali di hari Jumat setelah kurang lebih 2 minggu absen ya, 2 minggu atau 3 minggu absen. Iya, betul. Nah, 2 minggu Kira-kira. 3 Jelajah Usul. Jadi hari ini topik kita menarik sekali Bu, dengan Apa itu? sebuah wilayah yang kalau kita sebut namanya tuh orang mikirnya satu Bu, Apa? kuburan. Kuburan. Bikin bulu kuduk merinding. Iya, bikin bulu kuduk merinding ya. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas soal kawasan Puncak Kuning. Puncak Kuning bukan sekedar nama TPU. Ya, tapi memang benar Bu, kita kalau dengar nama Puncak Kuning taunya kuburan Bu ya. Iya, kalau orang Palembang. Tapi mungkin orang-orang yang datangan nggak ngerti Puncak Kuning, mungkin nama puncak atau seperti nama wisata mungkin kan. Karena Puncak Kuning itu memang erat banget kaitannya dengan kawasan pemakaman umum yang ada di sana, dan sering kalau zaman-zaman kita sekolah tuh sering dijadiin tempat latihan diksar untuk anak-anak anak-anak Pramuka ya? pramuka, saya uji nyali di situ ya. Benar. Oke. Nah, jadi Ibu Ois siang hari ini bersama saya Mas Adam Hussein dan juga narasumber kita bakalan bahas ngobrol seputar kawasan Puncak Sekuning. Tapi perkenalin dulu. Boleh Ibu. Jadi Kenalin dulu. pagi menjelang siang ya, menjelang siang hari ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, itu ada yang terhormat Bapak Raden Muhammad Ihsan SHMH. Jadi beliau ini adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Unsri sekaligus salah satu penelusur sejarah yang ada di Kota Palembang, Ibu. Pas banget, nanti kita akan tanya-tanya Ya. sejarahnya Puncak Kuning ini seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin ini ada video ya. Boleh. Jadi kita akan putar video salah satu liputan teman-teman dari Seripu dan juga Tribun ketika berkunjung ke kawasan Puncak Kuning beberapa hari yang lalu. Ya. Silakan. Pak, gitu dari tahun 78 Pak. Ini gitu jadi pengurus ini dari kemauan gitu sendiri apa? Dari Jangan- gitu. Dari ngapa Pak pengen jadi? Iya, nama tadi gawe lah ini ngali lomba. Heeh. Ya macam inilah tuh ini ada ngali anak buah bae ngali. Iya. Ama dulu aku gawe dewe ngali. Heeh. Ngapa Pak gitu? Apa ide Bapak tadi kan enggak tiga gawean lagi kan, apa jagalah misalnya jadi tukang apa nak dikuburnya Pak, gali kuburnya Pak. Apa ada Ngali kubur kan dulu kan masih agak sepi. Heeh. Jadi banyak hutan-hutan, tempatnya lemah masuk. Kalau sekarang nih kayak kalau hari hujan kalau gitu ngali tempatnya sempit, takut longsor. oh, pernah enggak kejadian itu Pak? Pernah. Pernah Pak ya? Kalau Kalau hujan? pecah-pecahan uang itu ganti lagi. Oh. Ini ngali Itu dukanya tadi. keluarga bisa komplain, ada yang komplain Nah, mengenai. iya, Oh, ganti dia. enggak ganti Pak. Iya, itu lah tanggung jawab kita kan. Heeh. Namun itu salah. Kalau keluarga dia dewek, pecah ada kata masalah. Heeh. Orang lain. Penangan sih kan. Pak Jul yang Cik Pak ya? Ya, Pak, umur Bapak sekarang berapa Pak? 72. 72 ya? Ya, Di sini dari tahun berapa Pak jadi pengurus pemakaman ini Pak? tadi 78. Dari 78 Pak. Oh berarti sudah lama Pak. Bapak sama siapa di sini jago Pak? Di sini lah ninggal kalau lewat aku cuma ini anakku, buat ini anakku itu ada kan. Oh, sebelumnya banyak yang Banyak. Iya, Pak. Ini ada 6. cuma yang bersisa tinggal Bapak Pak ya? Ada.
Heeh. Pak, Bapak pengurus TPU ini tugasnya apa Pak, tugas utamanya Pak? Lokasi ngurus surat kematian. Heeh. Kan tambah lagi zaman COVID ini kan nggak boleh masing-masing, maksudnya nggak boleh. Oh iya. Tempatnya di Ganu. Pak, selama dari 78 Pak, berarti sudah 22 tahun 50 tahun Sudah 50 tahun lebih Pak. Pasti adalah suka duka gitu sama ya. Apa Pak, kalau dari sukanya apa, dukanya apa Pak? Pokoknya kan kalau dari kami hari ini kalau ada hujan begini lumayan. Kalau hujan dukanya kalau takut dapur nubu. Salah sempit masalah. Oh iya Iya, Pak, maaf nih Pak, Bapak tinggal di mana Pak? tinggal di Ropajo sini. Kalau di petugas ini dari jam berapa Pak? Dari pagi Pagi sampai sampai sore Pak? Iya. Pernah enggak Pak sampai malam Pak? Misalkan ada Kalau ada ngubur. ngubur kan Ah. dari jauh dari Jakarta, dari apa sampai Palembang sini kan, Heeh. ada bayi jam 10 Pernah malam itu Pak? pada malam. Nah, maaf nih Pak, selama Bapak di sini Pak ini kan mau ngomong pemakaman Pak Iya. ada unsur-unsur ininya lah kan. Selama ini ada enggak begitu hal-hal aneh gitu loh Pak? Udah kasih. Enggak ngerti Pak? Udah kasih. Nggak ngerti ya. Heeh. Kalau gitu sebagai petugas ini yang bertanggung jawab di atas itu siapa Pak? Mana jawab di sini? Heeh. Ya gitulah. Heeh. Itu kan ada misalnya ada kepala kita kan, ada yang dari apa kantor kan. Heeh. Nah itu kan kewenangan dia. Oh, berarti yang ngurus di sini nih Bapak nih misalkan ada wong meninggal ngurus pemakamannya. Oke. Itu dia tadi ya. Hmm. Sedikit cerita mungkin dari pengurus Hmm. TPU Puncak Kuning. Jadi emang nggak bisa dipungkiri Bu, Puncak Kuning ini emang erat sekali kaitannya dengan kuburan, kompleks pemakaman yang ada di sana. Dan memang Puncak Kuning ini termasuk salah satu kompleks pemakaman umum yang cukup ramai Bu, karena emang Padat bahkan. padat, karena sering jadi jalan lintas juga. Orang kalau mau tembus ke arah ke arah jalan POM itu Bu, lebih cepat lewat situ. cepat lewat situ, benar. Mentasnya lewat situ daripada muter jauh ke DPR kan. Iya benar-benar. Lewat Puncak Sekuning langsung tembusnya Makan ke. waktu yang cukup lama juga. Ah. bisa muter. Dan juga Puncak Sekuning ini termasuk salah satu tempat pemakaman umum yang ruas jalannya agak sempit Bu ya. Iya. Lewat sana. Jadi kalau sudah ada orang yang maaf ngomong sedang melakukan prosesi pemakaman di situ, ceto macet Bu. Pasti macet. Macet. Karena beberapa wilayah TPU di Palembang juga sepertinya memang Iya. jalurnya seperti itu Agak ya. sedikit sempit ya. Nah, oke. Jadi nanti bersama Pak Isan kita bakalan langsung membahas saja ini soal Puncak Sekuning. Nah, Pak Isan masih bersama kami, Pak? Halo, Pak Isan? Ya masih. Ya. Oke. Jadi Pak Isan tadi kita udah melihat nih sedikit cerita dari salah satu warga mengenai Puncak Sekuning. Mungkin Pak Isan selaku salah satu penelusur sejarah juga mungkin bisa berbagi dengan kita, terutama kaum muda ini. Sebenarnya sejarah awal Puncak Sekuning itu seperti apa sih Pak? Apakah memang dari dulu sudah jadi tempat pemakaman ya? Ataukah memang dulu belum ada Iya pemakaman? makanya. Silakan Pak Isan. Ya, terima kasih jadi atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau tentang Puncak Sekuning, kalau menurut catatan memang itu karena sejarah selama ini kan selalu saja berhubungan dengan dengan raja, dengan sesuatunya. Kemudian sejarah kehidupan sehari-hari tidak menjadi perhatian ya. Jadi memang tidak ada catatan sama sekali. Jadi yang ada itu hanya riwayat dan kemudian penafsiran kita, interpretasi kita kepada data sejarah ya. Jadi kalau melihat tempat ini yang agak spesifik mengenai tempat ini, peta yang paling lama itu yang saya lihat tuh ada namanya Plategrond. Plategrond itu bahasa Belanda untuk peta dasar Kota Palembang tahun 1897. Nah, pada peta itulah yang sampai hari ini yang saya lihat, yang saya temukan ada titik yang bisa kita identifikasi spot itu sebagai daerah Puncak Sekuning sekarang. Tapi di situ namanya bukan Puncak Sekuning. Jadi di daerah tempat kita itu kan daerah Puncak Sekuning itu kan daerah yang agak tinggi karena Palembang ini kan daerahnya rendah. Jadi konturnya rendah. Jadi daerah-daerah yang agak tinggi itu disebut dengan talang di Palembang ini. Jadi daerah tersebut tuh dikelilingi talang. Jadi mulai dari simpang, kalau posisinya sekarang simpang
Kapten Aripanya dekat dengan kantor Samsat itu ya sekarang ke dalam itu Talang Keranggo kan. Nah, Ya benar. Talang Keranggo ke dalam itu situ ada di depan ada Talang Geruni kan. Bang Roni. Talang Geruni. Kemudian masuk ke dalam itu ada Talang Lunjuk ya. Jadi Lunjuk Jaya sekarang Talang Lunjuk. Sudah itu Talang Macan Lindungan, Talang Bukit, ada Talang Mas Mambang. Nah, ada sih kok yang agak sedikit yang saya perhatikan satu yang perkiraan saya itulah Puncak Skuring itu disebut dengan Pangeran Arya. Jadi ada tempat kawasan Pangeran Arya. Jadi kemungkinan besar disitulah letak dari posisi tempat yang kita maksud sekarang ini kan, Puncak Skuning ya. Nah, itu yang paling awal sebenarnya kalau mengenai catatan itu. Nah, kemudian kalau kita berhubungan dengan makam ini sebenarnya ini dia ada kaitan dengan 3 makam yang lain yang besar di Palembang, TPU yang besar yang Palembang kan. Ada Duku kan, Kandang Kawat Duku, ada Kandang Kawat Talang Ilir tapi kemudian berubah jadi Kandang Kawat Kamboja. Sudah itu Kandang Kawat Puncak Skuning. Itu menurut catatan yang sudah saya konfirmasi dari pernah saya bertemu dengan mungkin pernah di sini Mang Amin ya, Mang Amin anak Mang Husin. Saya dapat dari orang tuanya Mang Husin cerita bahwa tahun 1916, jadi tahun 1916 itu Belanda itu membuka TPU baru. Dulunya TPU di Palembang itu yang paling luas itu posisinya di Cinde sekarang. Jadi Cinde, Candi Walang itu di tengah Jalan Sudirman itu dekat pedestrian itu kuburan Galo itu sebenarnya. IP itu kuburan Galo. Nah, Belanda itu mulai merintis jalan kedua, jalan pertama itu jalan Letkol jalan Atmo sebenarnya Talang Jawu juga. Nah, situ makam-makam itu sebagian mulai dipindahkan dan sejak tahun 1916 dibuatlah TPU baru itu yang 3 itu. Dan karena pada waktu itu dikandang dengan sederhana dengan kawat, maka seluruh TPU itu namanya kandang kawat dulu. Itu sejarahnya. Kandang kawat, jadi ada 3 kandang kawat. Tapi sampai hari ini yang kita sebut kandang kawat cuma kandang kawat Duku kan. Bahkan Dukunya hilang. Disebut kandang kawat B, padahal ada 3. Kandang kawat Duku, kandang kawat Talang Ilir yang sekarang jadi kandang kawat Kamboja. Sudah itu kandang kawat Puncak Skuning. Itu awal cerita di tahun 16 itu. Nah, sejak tahun 16 itulah makam-makam dibuat di tempat itu. Karena Belanda mulai, karena dulu selain di Cinde Candi Walang tadi, wong Palembang ini kalau berkubur itu buat ungkonan dewek namanya, ungkonan dewek, kuburan dewek, di mana-mana dia buat dewek masing-masing. Nah, sejak tahun 16 Belanda mulai tertib dikumpulkannya di 3 tempat itu, dan itu ada hubungannya dengan penduduk. Jadi tapi memang yang belum jelas itu yang seberang hulu, mana kalau seberang hulu. Kalau seberang hilir itu peruntukan. Jadi kalau yang tinggal di kira-kira sekarang Ilir Barat, wong warganya dikuburkan di kandang kawat Puncak Skuning kan. Itu yang daerah Dwi Kora, daerah sebelah 17 Ilir, berapa Ilir itu balik ke Kamboja. Nah, sebelah yang arah ke timur baliknya dimakamkan di kandang kawat Duku itu awal cerita itu. Nah, kenapa disebut kandang kawat hilang, kandang kawat hilang, tinggal Puncak Skuning baik kalau di sini kan. Nah, jadi Puncak Skuning ini penelusuran saya sebenarnya saya tanya, rupanya pada waktu itu sejak kapannya belum pasti betul sebenarnya. Jadi di tempat kita ini kan tidak terlalu tinggi sebenarnya. Kita kadang-kadang pikiran kita kan macam di Jawa kan, ada di Jawa Barat ada Puncak Pas kan. Sebenarnya kalau puncak yang di puncak itu Puncak Pas. Pas itu bahasa Belanda, titik pasnya itu di puncak itu namanya Puncak Pas. Tapi kemudian disebut Puncak B kalau di dekat Jakarta itu dekat Bogor ya. Nah, kalau di Palembang ini cuma agak tinggi dikit. Jadi Palembang ini yang daerah yang tinggi itu kan tidak banyak. Yang paling tinggi itu kan Bukit Seguntang sebenarnya. Bukit Seguntang paling tinggi. Sudah itu ada Bukit Meru. Ada lagi lagi yang banyak yang tidak tahu itu Bukit Mayang. Bukit Mayang itu di pucuk Ceritas sekarang. Ada yang tanah tinggi di pucuk Ceritas itu namanya Bukit Mayang namanya ya. Itu. Nah, Puncak Skuning itu bukan bukit tapi dia puncak, disebut puncak. Nah, ngapa disebut Skuning? Karena dianggap dulu pada waktu masa-masa awal itu tahun-tahun 16 itu wong kita ini kan nyebut satu tempat itu sekenonya bae, misalnya ada apa di situ disebutlah, ada lebak
Lebak Apo sananya kan Lebak. Jadi disebut dari situ tempat itu namanya toponimi kalau dalam bahasa ini kan ilmu tentang asal usul tempat. Nah, jadi di Pucuk itu banyak tanaman kembang-kembang itu warnanya kuning. Jadi puncak sekuning-kuning kalau di Pucuk itu. Nah, awal itulah jadi kata puncak sekuning. Jadi cerita awalnya itu, awal apa penyebutan puncak sekuning. Nah, itu sampai tahun 16. Nah, tahun 30-an, mulai tahun 30-an daerah itu mulai semakin terbuka. Jadi kalau nyimak peta tahun 1897 di belakang puncak sekuning itu kawasan apa tembus ke Pakjo, tembus ke kampus Unsri itu masih daerah kosong, daerah yang apa hutan belukar lah kira-kira macam itu. Nah, baru tahun 30-an Belanda mulai mau buat bangunan, buat apa perumahan. Nah, yang paling dekat dengan puncak sekuning itu yang di Jalan Beliton itu, Jalan Beliton, Jalan Nias, Jalan Enggano itu kan. Nah, itu rumah-rumah perusahaan Belanda, NKPM namanya NKPM. Tapi dulu namanya bukan itu, karena setelah merdeka baru kita sebut dengan, lupa saya rasanya gimana ya, berubah. Pokoknya itu sejak tahun zaman Belanda dibuat apa perumahan-rumahan itu sedikit. Nah, di zaman Jepang kejadiannya lain lagi. Rumah-rumah itu karena wong Belandanya ditangkepi, diinternir, itu jadi kamp internir. Jadi kamp internir wong Jepang menginternir wong Eropa di situ. Itu sekitar tahun 42 sampai 45 lah setelah itu. Nah, setelah itu masuk masa merdeka, baru kemudian semakin terbuka itu pada waktu SMA 2 dibuka di situ. Karena SMA 2 kan setelah SMA 1 sekitar tahun 58 59 SMA 2 di puncak itu. Jadi itulah awal, kemudian daerah itu mulai terbuka, tapi kemudian juga memang di Unsri itu kan di sampingnya, Unsri itu kan kawasnya luas juga. Jadi memang daerah bukit itu sebenarnya niat pemerintah kota zaman itu nak dibuat daerah pendidikan. Makanya kalau kita jengok daerah bukit sebelah puncak ya, ada Unsri, ada SMA 1, ada SMK 3 kalau tidak salah. Ada SMA 10, tapi dulu namanya bukan SMA 10, itu apa namanya, lupa saya. Kemudian berapa tempat di daerah bukit itu asalnya memang daerah pendidikan, kecuali Brimob yang itu kawasan itu. Baru berkembang kemudian karena apa jalan semakin makin bagus. Karena dulu kalau orang nak kuliah ke Unsri kan, menurut cerita orang lama itu kan sampai simpang PHB sebenarnya angkotnya itu. Angkot dari Ampera, dari proyek Ampera sampai simpang PHB, jalan kaki wong tuh nak ke kampus. Zaman dikit. Jauh dong. Ya, jauh. Jadi kalau cerita zaman dulu, cerita wong tua kan, jalan kaki dia. Bicycle kalau gitu nih kan. Bicycle. Ya, bukan bicycle ya. Iya, bicycle. Iya. Jadi kalau punya dulur-dulur yang mungkin betisnya besar-besar, bisa jadi alumni Unsri zaman dulu ya, yang jalan kaki. Iya. Wong lamonnya namanya. Artinya memang TPU Puncak Sekuning ini pada zaman Belanda itu memang sudah menjadi tempat pemakaman ya. Iya betul ya. Dari cerita Pak Ihsan juga memang mungkin cuma nama yang berubah. Ya Nama kan, yang berubah. kandang kawat semuanya. Iya. Pak, tapi itu aku masih penasaran juga. Kan dulu semua namanya TPU itu adalah kandang kawat. Seiring berjalannya zaman, terus kandang kawatnya semuanya hilang gitu. Kenapa cuman mungkin yang satu bertahan cuma kandang kawat terus dukunya hilang juga. Nah, Puncak Sekuning ini mungkin apakah memang sudah terkenal dengan nama itu, akhirnya dari masa ke masa orang hanya menyebutnya Puncak Sekuning. Iya, memang jadi balik sebelum sampai ke situ, memang uang zaman dulu kan memang kosakatanya kan tidak banyak. Jadi ada kandang kawat. Kandang kawat itu karena mungkin sederhana, karena pemakaman, kuburan dia dipakai kandang kawat. Mungkin kandang kawat yang berduri itu mungkin. Ada lagi kandang awur kan. Kandang awur itu kan biasanya bahan awur kan, awur. Ada lagi kalau di kampus Unip di Bengkulu itu kan kandang limun kan. Jadi ada. Nah, balik ke soal kandang kawat tadi hilang. Kalau ini perkiraan saya saja. Apakah yang bertahan sampai sekarang kan kandang kawat duku kan? Kandang kawat karena duku itu talang duku sebenarnya, talang duku. Jadi mungkin karena itu pendek. Jadi kalau kandang kawat duku kan tidak banyak nyebutnya. Tapi kalau kandang kawat Puncak Sekuning agak panjang nyebutnya, tidak simpel nyebutnya. Kandang kawat talang hilir juga mungkin tidak simpel. Akhirnya banyak tubuh biasa daerah kuburan kan banyak pohon Kamboja, mungkin akhirnya kandang. Tapi wong lama masih sering nyebut sekali-sekali nyebut kandang kawat Kamboja macam itu. Tapi kalau Puncak Sekuning memang tidak terdengar lagi nyebut kandang kawatnya itu. Karena mungkin karena
jadi kosakatanya panjang kan, kandang kawat Oh iya. terlalu panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penyederhanaan kata Iya, ya. benar. Jadi orang tuh lebih memilih mana yang lebih simpel. Simple, iya. Jadi lebih daripada aku nyebut, nah kemana? Nah, ada kandang kawat puncak sekuning, ala kepanjangnya. Ala kepanjang. Tadi itu kita ada disingkat ke PS ya. Ke PS. Tapi punya kuning. Puncak sekuning ya. Oke, Faisal, sebelum kita lanjut, saya lupa nih ngasih tahu. Jadi bahwa penonton kalau mau bertanya boleh silakan ya mengenai puncak sekuning atau mungkin yang memang berkaitan silakan, tidak apa-apa. Silakan komen di channel YouTube-nya Sripo sama Tribun, juga bisa di Instagram sama Facebook Ibu yang pastinya. Nah, Pak Ihsan, mengenai puncak sekuning nih. Kebetulan tadi sebelum live saya sempat dititipin pertanyaan untuk Pak Ihsan, tapi ini mungkin untuk pengetahuan kita bersama juga nih. Sebenarnya puncak sekuning itu apakah hanya TPU-nya saja atau kawasan di sekitarnya itu yang disebut puncak sekuning gitu, Pak? Karena kan kami sebagai generasi muda taunya, oke, puncak sekuning, ya kuburan. Apakah puncak sekuning itu mencakup semua daerah di sekitarnya atau hanya kuburannya saja itu, Pak? Jadi kalau sekarang puncak sekuning memang agak menyempit sebenarnya kan, tapi karena dia ada perpotongan dengan daerah-daerah Padang Selasa, daerah daerah dengan kampus Unsri kan yang sudah punya ada penamaan sudah kan. Nah, tapi sampai sekarang juga tidak lebih khusus ke makam, karena macam SMA 2. Kebetulan saya alumni SMA 2, jadi saya agak tahu juga sedikit kan. Jadi masih menyebutnya SMA 2. Bahkan dulu SMA 2 itu siangnya itu ada YPP namanya. YPP itu SMA Yayasan Pendidikan Puncak zaman dulu. Jadi masih ada penyebutan dulu. Kalau sekarang mungkin sekolah itu tidak ketik lagi yang namanya YPP itu. Nah, jadi mulai cuman tidak terlalu luas lebar kawasannya, mungkin sekitar berapa, karena masing-masing tempat itu tapi sebenarnya kalau dikatakan tidak luas karena dulu macam ini mungkin perlu kita ingat-ingat lagi, dulu ada rute angkot dulu, rute oplet itu yang paling dekat lah katakan dulu dari Ampera itu ke Puncak Sekuning. Dan mohon maaf, mobilnya itu dia kesan wong lama pasti nganggap mobil yang paling prihatin ke. Jadi di antara angkot yang beredar itu angkot yang sudah istilahnya sudah tidak berfungsi lagi, mati pajak segala macam, di rutenya ke Puncak Sekuning. Dan itu rutenya sampai Puncak Sekuning kira-kira dekat dengan jembatan yang tembus ke kampus itu. Ada jeramba kan, ada jembatan. Nah, disitulah batas dari Puncak Sekuning. Jadi masa itu. Cuman kalau sekarang mungkin karena masing-masing tempat sudah mulai ada namo, jadi mungkin karena ada nama lorong, dulunya mungkin masih lebak yang belum ada pemukiman, jadi masih masuk disebut Puncak Sekuning. Tapi sekarang sudah semakin menyempit karena setiap tempat ada namo. Mungkin macam itu. Jadi memang tadi waktu Pak Ihsan nyebut masalah angkot, saya juga pernah diceritakan, Bu. Jadi memang ada angkot yang ke Puncak Sekuning itu. Angkot private. Bahkan ada fotonya sih kalau mau saya foto angkot, termasuk yang menyedihkan angkotnya itu kan private. Boleh Pak Ihsan kalau mau ditampilkan bisa ditampilkan mungkin. Tapi gimana carinya di HP itu mungkin enggak. Mungkin kalau mau ditujukan di layar di webcam lagi. Webcam. Enggak apa-apa Pak, sambil nanti Pak Ihsan. Saya penasaran juga nih bentuk angkotnya seperti apa, karena setahu saya angkot yang kondisinya paling memprihatinkan itu ialah yang bentuknya kayak kijang kapsul itu, Bu. Yang bukanya pakai besi itu ya. Yang bukanya pakai besi, pakai pecak ngokang mesin kelapa tuh, tak gitu kan. Nah, dan pinggirannya itu dari kayu semua, Bu. Itu yang itu unik juga loh. Iya. Satu-satunya angkot yang membuat penumpangnya itu refleksi dalam mobil, Bu. Jadi duduk gitu kan. Dan paling lama nak berangkat itu karena nunggu penumpang. Ngetemnya lama banget itu. Ngetemnya pecah nunggu tahun baru. Ada Pak Ihsan mungkin fotonya? Belum ketemu. Jadi kalau kami waktu SMA 2 dulu, angkotnya macam ini. Jadi angkotnya biasanya kami naik dari Ampera itu naik mobil tangga buntung. Jadi mobil tangga buntung yang warnanya coklat kan. Tangga buntung itu kemudian pagi-pagi itu dia ngambil penumpang kami yang SMA. Tapi kalau baliknya kami terpaksa berjalan kaki sampai ke simpang PHB. Bicycle tadi. Iya. Jadi Pak Ihsan ini termasuk alumni betis besak kalau balik dari SMA 2 dari. Tapi banyak yang sukses juga, termasuk Kapolri kan dari situ kemarin Pak Tito ya, atau Mendagri. Tapi bukan termasuk yang
tadi ya. Belum ketemu tadi fotonya, kaget kalau ketemu kaget ku. Ya. Boleh, ha? Sambil Pak Isan mencari foto angkot Iya. yang menyedihkan kata Kak Sadam tadi. Mungkin Pak, kalau ini ada sebuah artikel yang bilang katanya TPU Puncak Skuning ini punya berbagai tipe nisan dari Melayu, Jawa hingga Demak Troloyo. Nah ini sebetulnya benar nggak seperti itu Pak? Atau memang seperti apa cerita sebenarnya? Oh, jadi nisannya unik-unik Bu ya? Ada berbagai jenis nisan di situ. Saya kira tadi nisan itu Ibu sebutnya mobil Bu. Bukan Pak. Saya salah sebut ya, mohon maaf. Ya, kalau salah sebut kena sebat aja. Siapa tahu nisan namanya. Jadi memang Kak, tapi itu maksudnya mungkin yang nisan tipe Lamo. Jadi nisan Lamo itu memang, jadi kalau kita memang kalau nak rajin sebenarnya kalau ada waktu kan masuk ke itu, kami kebetulan ada kawan-kawan yang hobi penelusur makam juga, namanya Kopzip itu. Jadi dia tahu dengan makam-makam itu. Jadi kalau pas di tengah kita lewat di tengah, kan ada jalan di tengah yang kata Mas itu Husin tadi kan, di Mas Sadam tadi. Nah itu kan, nah di pinggir-pinggir itu ada banyak nisan Lamo memang. Nisan Lamo yang bahan-bahan kayu yang ketika generasi tahun 1916, dan itu hurufnya bukan huruf Latin kan, hurufnya Arab Melayu. Jadi kalau kita bacanya agak susah, huruf Arab Melayu kan. Nah itu karena nisan Lamo. Nah memang ada sebagian nisan Lamo sampai awal tahun 1900 memang tipe-tipe nisan itu tipe Demak ya, itu memang masih ada sebenarnya. Tapi kalau sekarang nisannya sudah nisan bahan-bahan semen lah, bahan-bahan keramik yang yang mulai baru sekarang. Kalau zaman dulu tuh termasuk bagus yang nilai nisan. Nah kebetulan ngomong soal nisan, saya teringat, tapi ini cerita. Jadi ada kawan dari Jakarta, jadi dia penelusur makam si Pitung. Jadi menurut satu versi dia mengatakan bahwa sesungguhnya si Pitung itu makamnya ada di Puncak Skuning. Hah? Iya si Pitung. Cuma memang pernah cuma itu tadi karena saya tidak simpen fotonya di mana. Waduh, ini menarik. Posisinya di situ. Cuma memang kita juga harus mengakui bahwa memang si Pitung ini banyak versinya memang. Ada versi mengatakan bahwa si Pitung itu meninggalnya makamnya di Jakarta, tapi ada yang mengatakan karena dia dibuang Belanda atau dia mengasingkan diri ke Palembang, ada versi mengatakan itu di Palembang. Jadi memang agak jadi banyak versi cerita ya. Ya, banyak versi cerita. Dalam sejarah itu kalau saya itu sejarahnya kan selain versi buku juga catatan masyarakat, kalau bisa kita konfirmasi, kita pertimbangkan untuk disampaikan, walaupun kemudian kita tidak langsung menyatakan bahwa itu pasti benar kan macam itu kan. Itu jadi mengenai tipe-tipe makam. Kalau sekarang makam-makamnya hampir dikatakan tipenya model-model baru ya, yang tipe model sekarang ya pedapuran. Ya wong lama nyebutnya pedapuran memang. Iya, pedapuran. Nyebutnya pedapuran. Karena emang kalau untuk sekarang model-model kayak kita nyebutnya nisan atau pedapuran itu kan sudah modern Bu ya. Terakhir saya ke pemakaman itu ada yang dibikin rumah Bu, ada yang dibikin atap jadi yang berziarah tuh pecah tenang, serasa di rumah sendiri gitu ya. Karena mungkin memang ya sugesti ya. Gitu. Tapi ada hubungannya juga sebenarnya macam ini. Jadi pedapuran itu kan dari kata-kata dapur, ada prefiks pe dan an kan, pedapuran. Jadi memang jadi zaman dulu kita ini kan wong Palembang ini kan pawon. Nah pada waktu dia mengenal dapurnya yang bahan batu, bahan keramik, bahan ditempeli dengan katakanlah sejenis keramik atau kalau dulu batu marmer lah ya. Nah itu dipakai untuk dapur, kemudian bahan-bahan tipe-tipe marmer itu dipakai untuk makam. Jadi maka jadi ada perpindahan arti akhirnya. Awalnya bahan sejenis keramik Lamo itu dipakai asalnya dari dapur, kemudian dijadikan untuk makam. Jadi pertanyaan dari Mbak tadi kan memang perubahan tipe makam jadi ke situ. Karena lebih praktis ketimbang kalau zaman dulu kan dia harus lebih teliti karena kan bahannya kalau dia kayu kan harus dipahat dulu, diukir. Kalau dia termasuk yang batu sih, kalau batu-batu andesit kan harus dipahat juga kan. Sebagian itu harus dipahat, diukir lah macam itu. Oh, jadi biar ibarat katanya lebih simpel gitu ya. Karena kan juga setiap jenazah kan harus segera dikebumikan Bu ya. Kalau ke Lamongan nunggu pahat-pahatan itu Bu, keburu sudah malam Bu. Tapi biasanya ini juga biasanya baru dipasang makam itu kalau sudah lama biasanya. Kalau
Oh, Cak setahun lah, ini kan dianggap biar tanah itu padat, baru dipasang biasanya pedapuran itu. oh, Macam saya itu kira ya. langsung pasang Bu tadi Bu. Dapat amblas tanahnya. Iya, iya. Oke, Pak Ihsan nih, Iya. biasanya kalau kita di Jelajah Asal-Usul ini kalau ngomongin soal wilayah Pak ya, pasti itu selalu menarik kalau untuk membahas masalah cerita-ceritanya ini di balik Puncak Sekuning. Karena kalau saya pribadi nih, taunya Puncak Sekuning itu punya banyak kisah. Salah satu yang sering saya dengar itu adalah sering jadi langganan tempat anak-anak latihan uji nyali. Terus juga orang-orang tuh diksar kayak anak-anak pramuka, mapala di situ. Jadi dan saya pun sering ngelihat kayak orang-orang itu tengah malam ngapoi camping tengah kuburan gitu ya. Ada yang terjerit-jerit gitu. Tapi kalau untuk Pak Ihsan sendiri nih, selaku penelusur sejarah, kira-kira punya cerita menarik nggak Pak soal Puncak Sekuning nih? Ada persis, tapi bukan dari saya Oh, sendiri. yang kutunggu. Dari wong tua saya, jadi ayah saya. Jadi ayah saya itu kan SMA 2 generasi pertama. Ketika SMA 2 baru dibuka, beliau masuk SMA situ. Jadi usia anak-anak SMA lah kan rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ayah saya cerita. Jadi campur aduk saya pakai bahasa Palembang. Jadi ayah cerita masih ingat almarhum dicerita. Jadi untuk memenuhi rasa hasrat ingin tahunya ada udah hantu di situ. Jadi malam-malam dia ke sana ayah saya tuh namanya R. Umarzen namanya. Almarhum R. Umarzen dengan kawan-kawannya. Jadi dia malam-malam di situ nak ngecek ada hantu. Jadi pas lagi malam-malam itu tahu-tahu bunyi gerasa gerusuk. Tiba-tiba muncul orang tapi wong nian bukannya hantu, dia bawa ember untuk nyiram tanaman. Jadi kata wong itu ini orang betul yang rupanya itu wong Tionghoa. Jadi dulunya di daerah Puncak itu setelah makam itu kawasan orang Tionghoa, makanya banyak wong Tionghoa kan. Oh iya, benar-benar. Iya. Nah mereka berkebun di sana. Sering dulu nyebutnya biasa nyebut Cino Talang kan. Jadi berkebun. Jadi kata Cino itu sama rombongan nah cali apa katanya, cali apa? Kata rombongan ayah, nak nyari katanya ada hantu. Mana ada hantu sih kata orang Tionghoa itu. Nah itu cerita dari ayah saya. Jadi generasi pertama yang melakukan jurit malam itu di situ. Uji nyali pertama Mungkin itu. dari semenjak itu semua orang udah Tapi jangan nyalakan ayah saya tapi. Tapi benar, akhirnya terkuak Bapak, generasi pertama yang uji nyali di Puncak Sekuning itu wong tuanya Pak Ihsan. ternyata ya dia orangnya. baru hari ini saya ungkapkan ini karena Terima kasih Pak, terima kasih. Tenang aku tidur malam ini. Dan juga penasaran saya, kok bisa orang-orang berkebun di kuburan itu zaman Mungkin pas lewat baik kali Pak. Siapa tahu mungkin beternak di bercocok tanam di dekat kuburan lebih subur kali Bu ya. Karena kata yang berani ganggu, Orang Tionghoa emang kan pekerja ulet tangguh. Jadi mereka itu kan jadi tidak takut kan. Jadi daerah itu subur emang pada waktu itu. Jadi tempat di sekitar itu sampai sekarang bisa dicek jalan, ada jalan timur katanya di situ. Jalan timur atau timur. Rata-rata orang Tionghoa. Di situ banyak kelenteng juga, artinya orang-orang Hokkien itu banyak. Jadi mereka memang tahan uji betul emang bisa tinggal di situ. Ya orang kita kan menghindar tinggal ke tempat-tempat itu kan. Tapi kalau sekarang enggak lagi rasanya kan. Oke. Iya. Menarik ini. Ibu Is punya cerita mungkin di Puncak Sekuning? Enggak sih, cuman setiap lewat kuburan mana aja saya tuh selalu merinding Pak. Oh. Pasti kayak gitu ya. Jadi Bu, saya tuh punya cerita unik Bu di situ Bu. Cerita unik. Jadi unik serem juga sih Bu. Jadi kebetulan memang tahu si Edi ya yang kemarin kita syuting di atas yang masam-masam itu. Saya sama Edi tuh Bu, saking enggak ada gawenya Bu, nyari Pokemon di sana Bu. Kan di dekat Puncak Sekuning itu kan. Games yang itu ya. Iya, di Pokemon Go itu Bu. Jadi kita sampailah di masjid kan, di belakang Puncak Sekuning kan ada masjid ya, dekat sekolah itu kan. Kita nyari Pokemon di situ. Kebetulan si Edi lagi asik Bu. Saya lagi ngelihat kondisi kalian, ada yang nongol Bu belakang pohon Bu. Saya nyawil Edi tidak nyaut. Digancang, dibelari dia. Jadi belum sadar ya. Sebenarnya yang dicari bukan Pokemon, tapi Tante Kunti ya. Pokemon tidak dapat kami belari Bu dari situ. Tapi memang Puncak Sekuning ini punya nilai historis tersendiri Bu ya, karena emang kalau kita bilang tempat pemakaman umum dari satu wilayah, Puncak Sekuning ini kayak top 3 Bu. Salah satu top 3 pemakaman di tertua mungkin. Termasuk tertua nggak Pak Ihsan? Kalau ini itu tadi kalau untuk umum memang tertua dia umum. Karena tapi sebenarnya ada lagi yang Cinde tadi. Jadi Cinde itu lebih ini. Jadi kalau kita sekarang ke Cinde, Pak, di belakang-belakang rupo-rupo itu kan ada makam Galuh itu. Di belakang dekat Gramedia ada kungkonan keluarga, di Pansos belakang ada juga. Jadi itu bersambung makam Galuh. Cuma karena sejak tahun 16 tadi Belanda buat
kawasan itu sebagai apa buat jalan, akhirnya makam-makam itu diberikan solusi, belakang itu kasih solusi dibuat TPU. Oke. Jadi tapi memang benar Bu kata Pak Isan bahwa beberapa titik di Palembang ini memang menyimpan sudut di mana di situ ada makam, Bu. Iya, Saya pernah ke beberapa wilayah waktu kemarin kita liputan untuk daerah apa sih yang kemarin sama Abah Husin, kita nggak nyangka bahwa di sana ada makam gitu kan. Jadi saking sudah meleburnya dengan masyarakat sekitar, kita nggak pernah tahu. Bayangin, mungkin ada orang rumah sebelahnya makam gitu. Iya. Pak Isan, saya juga mau nanya nih Pak, kebetulan saya juga kemarin sempat baca juga di artikel, kalau TPU Puncak Skuni ini salah satu dari 4 TPU yang padat sekali, sudah over kapasitas seperti itu ya. Nah itu gimana ya, maksudnya emang akan terus seperti itu apa nanti mungkin ada space yang akan ditambah seperti itu? Karena memang seperti yang kita bilang tadi bahwa kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat pemakaman umum yang lain, Puncak Skuni itu padat nih Bu. Jadi kalau satu saja ada orang sedang pemakaman, macet galau Bu. Artinya mungkin kan yang kuburan-kuburan yang paling lama itu hilang ya? Hilang itu mungkin. Gimana tuh Pak? Nggak masuk ya suaranya. Halo Pak Izan? Boleh? Halo ya? Ya. Oke. Ada suara saya? Ada. Mungkin bisa diulang ya kali ya. Iya. Tadi mungkin kurang kedengeran kali ya. Nggak kedengeran ya Pak? Boleh. Kita ulang lagi aja Pak ya, kayak yang ditanyain oleh Ois tadi. Iya. Ya, jadi saya baca di artikel nih TPU Puncak Skuni ini Pak salah satu dari 4 TPU yang paling padat. Nah, mungkin dari mata sejarahnya, artinya kuburan yang paling lama itu sudah hilang atau seperti apa tuh Pak? Jadi tapi tidak tahu mungkin Pak Zul tadi yang bisa menjelaskan tentang makam-makam lama itu ya. Jadi memang sebenarnya itu kejadiannya sama dengan untuk 3 tempat yang lain. Jadi di Kandang Kawat Duku dan Kandang Kawat Kamboja sebenarnya. Bahkan saya dapat cerita juga dari paman. Jadi paman kan cerita. Jadi bahkan memang ada yang hilang sebenarnya. Jadi paman saya itu ibunya meninggal antara tahun 4 zaman-zaman Jepang. Jadi dia dalam kondisi sulit kan pada waktu itu. Jadi pakai nisan cuma kayu. Jadi sekian puluh tahun dia mencari makamnya, tapi yang Kandang Kawat Duku. Dia tidak ketemu lagi. Jadi tidak ketemu lagi makam itu karena bahannya kan kayu kan itu. Nah soal kalau makam-makam lama itu kita kurang tahu. Artinya begini, apakah kemudian masih ada? Tapi kalau bahannya kayu jelas dia tidak akan bertahan lama kan. Kecuali memang jenis kayunya cukup bagus. Tapi juga kemudian kan kalau tidak pernah diziarahi juga kemudian kan lama-lama terlantar karena tidak terawat. Kadang-kadang ada pohon roboh, mungkin petugas tidak mudah mengangkatnya, akhirnya dia pelan-pelan dibakar. Nah, ketika dibakar itu bisa saja menyambar tonggak nisan kayu yang lama itu kan. Kemudian terdeteksi lagi di mana makam yang lama-lama itu kan. Makam yang lama itu, iya. Oke, Pak Isan, ini ada pertanyaan nih baru masuk ke kita dari salah satu penonton kita juga. Dia nggak nulis namanya nih, tiba-tiba langsung nanya Bu. Jadi kalau kata beliau ini, Mas nanya dong tapi bahasa ini Palembang. Puncak Skuni ini kan bagian sejarah kota Palembang nih, sudah ada lama, sejak 5 abad lalu. Mano kondisinya sekarang padat pulau. Aku ini sering lewat situ kan, nengok kondisi makam tuh kayak tidak beraturan ya. Memang agak penempatannya mungkin. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah nih terkait Puncak Skuni? Nah, mungkin Pak Isan selaku penerus sejarah mungkin ada pesan atau mungkin pandangan terkait hal ini, Pak? Ya kalau kami yang memperhatikan sejarah sebenarnya kalau makam-makam lama yang menjadi tanda awalnya makam itu mestinya kita hargai. Jadi dia jangan diganggu, kalau perlu pemerintah menyiapkan dana untuk merawat karena bagaimana juga kan itu merupakan saksi pertumbuhan kota. Jadi walaupun katakanlah ahli warisnya tidak tahu lagi bahasa kita ini tidak keruan lagi di mana, tidak tahu, tapi tugas pemerintah untuk merawat karena itu juga termasuk bukti pertumbuhan kota. Jadi tipe-tipe makam juga menunjukkan kebudayaannya sebenarnya. Jadi makam-makam dengan kayu-kayu lama yang diukir, dipahat itu kan
eh, nilai sejarahnya ada juga kan, gitu kan. Mestinya itu usul saya sebenarnya dinas pemakaman itu selain dia mengurus pemakaman, dia mestinya merawat makam-makam yang menjadi pendahulu di tempat itu. Jadi makam-makam itu walaupun tidak diziarahi lagi, tidak jelas lagi siapa anak keturunannya, itu menjadi tugas pemerintah untuk merawatnya. Jadi di mana-mana tempatnya itu. Karena memang mungkin kita nggak pernah tahu ya, karena di makam itu mungkin sudah ada sekitar berapa makam yang tertimbun atau mungkin sudah tergerus ya, digantikan oleh makam yang baru kan. Nah, Pak Ihsan, saya ini penasaran nih, karena gini, kalau kita bicara soal tempat, maka kita nggak pernah bisa lepas dari potensi gitu ya. Jadi setiap wilayah itu punya potensinya masing-masing. Jadi bisa entah itu potensi ekonomi, potensi wisata gitu ya, atau potensi pendidikan. Nah, Puncak Sekuning yang kita tahu sebenarnya adalah kompleks pemakaman gitu. Sebenarnya Pak Ihsan sendiri melihat adakah potensi lain yang bisa digali dari Puncak Sekuning ini, Pak? Apakah mungkin wisata atau potensi-potensi lain? Karena mengingat orang taunya Puncak Sekuning ya hanya kuburan gitu. Betul. Atau apakah bisa dikembangkan menjadi hal lain? Karena kita tahu kan di sekitar Puncak Sekuning itu kalau tidak salah banyak usaha kuliner juga di situ ya. Terus juga ada perkampungan teman-teman etnis Dan ada Tionghoa. hotel-hotel kecil juga ya di situ. Beberapa hotel juga ada di situ gitu kan. Walaupun nah mungkin Pak Ihsan sendiri melihat apakah Puncak Sekuning ini punya potensi lain, Pak? Selain sebagai tempat pemakaman ya. Iya. Kalau menurut saya memang karena memang sejak awalnya dia tempat pemakaman, saya kira memang ya hanya untuk tempat pemakaman ya. Tapi kemudian kan memang berhubungan karena itu lama dan meninggalkan katakanlah kebudayaan masa lalu, termasuk dari tinggalannya kan bentuknya kan nisan tadi kan. Jadi nisan itu termasuk karya budaya juga sebenarnya. Artinya dibuat oleh orang-orang yang punya keahlian mengukir dan seterusnya. Memang makanya kembali yang tadi mestinya pihak pemerintah kota untuk makam-makam seperti ini kan dirawat. Nah kemudian satu lagi ada juga saya mendapat catatan bahwa termasuk yang dimakamkan di situ walaupun bukan bicara soal jenis makamnya, tapi tentang tokohnya itu adalah kalau tidak salah yang membuat lagu Gening Sriwijaya di situ. Di situ makamnya di puncak juga. Jadi bisa di makam di puncak dan ada teman-teman yang mulai sudah memberi tanda untuk segera memperhatikan. Karena begini Mas, menurut saya kita ini ada kebudayaan kita yang mungkin agak kurang dibangun juga sebenarnya. Anak-anak sekarang ini biasanya hanya mendatangi makam itu orang tuanya saja, paling sampai kakeknya. Tapi ketika sudah generasi keempat, dan saya kira mungkin kalau di makam-makam lama itu yang generasi keempat itu biasanya generasi keempat sudah tidak peduli lagi dengan buyutnya segala macam. Iya, mestinya di antara keluarganya itu ada yang peduli lah. Artinya mereka jangan karena mestinya ada rasa ingin tahu. Aku nih siapa buyut aku, kuburnya di mana, coba dirawat macam itu. Jadi kan selain pemerintah kan zuriatnya, karena biasanya kejadian itulah tidak dirawat, karena generasi keempat tidak lagi merawat, akhirnya itu tadi hilang kan itu. Baru kemudian setelah generasi itu muncul ada generasi kelima yang mulai ada rasa ingin tahu, ketika mencari-cari tidak ketemu lagi, itu yang itu ya. Nah tentang jalan tadi sebenarnya kalau lewat situ biasanya sudah menyiapkan diri, artinya memang daerah ini bukan jalan untuk jalan lewat sebenarnya, cuman karena perkumpulan kota orang mau mintas dari bukit ke arah kampus kan. Ya, jadi ketika ada orang meninggal itu pemakaman tentu saja kan karena jalannya sempit, memang jalannya untuk akses untuk di orang meninggal. Nah, kebetulan saya ingat di sini jadi dekat situ ada pemakaman juga, tapi pemakaman Tionghoa di Kemang Manis. Jadi Kemang Manis itu ada, menurut catatan itu makam yang rumahnya yang dekat di Menara Ampera ini, yang Kapitan itu Kampung Kapitan. Kampung Kapitan. Nah, Kampung Kapitan itu makamnya di situ yang Tionghoa di Kemang Manis. Jadi bahkan saya ada fotonya ketika dia meninggal dimakamkan di situ. Dibawa ke situ. Dan juga catatan juga kalau zaman dulu begini, orang dulu zaman dulu kalau meninggal juga dibawa dengan, tapi sebelum tahun 30-an ya,
Jadi kebanyakan kampung-kampung awal, kampung-kampung mereka ini kan di pinggir sungai ini. Jadi mereka dibawa pakai perahu kalau zaman dulu. Bukan pakai ambulan kayak sekarang kan, ambulan. Jadi pakai perahu, begitu sampai di darat baru dipikul kalau orang zaman dulu. Dipikul sampai naik ke pucuk itu, ke pucuk bukit. Oke. Iya. Jadi kayak sebenarnya memang karena memang tadi sudah marwahnya Puncak Kuning sebagai makam ya, sebenarnya memang ada potensi yang sebenarnya masih bisa digali terkait tadi apa masalah sejarah tadi gitu ya. Betul. Karena memang kita sebagai generasi penerus juga terkadang lupa. Bisa jadi kita punya keluarga di situ tapi yang ujung terlewat gitu kan, jadi kesannya abai gitu. Nah, tapi saya merasa ada yang satu yang nyantol nih Pak. Kalau misalnya kita bahas masa tempat itu selain potensi, terus juga cerita-cerita unik, mitos Pak. Mitos. Bapak. Benar-benar. Nah, saya kalau biasanya sih kalau di makam itu biasanya kalau mitosnya kalau setahu saya dulu pernah dibilang kalau kamu lihat puncak Sekuning klakson 3 kali. Oh gitu Pak. Iya, klakson 3 kali. Apalagi kalau malam, biar tegang gitu. Pak Isan pernah dengar mitos atau mungkin cerita-cerita tentang ke puncak Sekuning, Pak? Masalah yang berhubungan sama mitos mungkin. Kalau puncak Sekuning rasanya enggak, walaupun sekolah di situ ya, jadi belum pernah dengar cerita-cerita yang itu ya. Tapi kalau mengenai ngelakson memang di beberapa tempat ya, di Kawat Duku dan di Kamboja itu memang ada. Tapi kalau saya melihatnya seperti ini, saya melihatnya sebenarnya kan sebagai Muslim kita percaya bahwa ada alam gaib kan, ada alam gaib. Nah mereka itu sama juga mungkin dengan manusia, ada yang pendiam, ada yang nakal, ada yang macam itu. Nah, ada yang mudah tersinggung mungkin. Jadi kalau kita lewat tempat itu sekadar menyapa, jadi klakson itu menyapa mereka, menghargai mereka mungkin. Tapi kalau saya pribadi tidak, saya baca Al-Fatihah atau saya selalu lewat makaman, karena kebetulan makam-makam itu kan ada jalan di tengah, kecuali Kandang Kawat yang di pinggir, yang di sebelah depan ya. Saya baca kalau Al-Fatihah atau kita kirim sholawat Nabi saja. Jadi kalau saya pribadi begitu. Jadi tidak pakai klakson kan itu kan. Soalnya nanti dia kaget, bisa kaget Pak. Iya, takut yang nanti betul yang satunya yang memang minta diklakson, yang satunya tidak mau diklakson kan, jadi repot juga. Masalah juga. Mungkin lebih tepatnya kayak menunjukkan rasa sopan gitu ya. Iya, Permisi gitu kan ya. Assalamualaikum. Mungkin kami kemarin itu ditunjukkan itu karena ada permisi lagi, Bu. Iya, kami tidak klakson Pak. Datang ke puncak Sekuning nyari Pokemon, bibinya muncul belakang pohon, berlari kami, Bu. Itu yang punya rumah keluar. Jadi karena tidak sopan tadi kan, karena memang pada saat itu kalau tidak salah posisinya kami itu antara maghrib isya, bukan tidak boleh Bu ya. Salah kami nih ya memang. Pak Isan, tapi itu benar cuman masyarakat umum ya Pak Isan, tidak ada cerita mungkin ada tokoh-tokoh penting Sumatera Selatan atau Palembang yang pernah dulu dimakamkan di situ. Selainnya tadi kalau nggak salah pencipta lagu Gending Sriwijaya kan ya. Itu ya selain itu. Termasuk ini juga kalau yang sekarang sudah, artinya ketika awal-awalnya itu kan bukan makam katakanlah bangsawan ya. Kalau bangsawan kan dia punya tempat macam Kawat Tekurep atau Talang Keranggo atau di mana kan. Jadi umum, tapi setelah masa itu, setelah jadi TPU banyak juga tokoh, termasuk wali kota kita Haji Ali Amin yang pernah jadi wakil gubernur Sumsel, itu di situ juga Haji Ali Amin, termasuk anaknya sejarawan yang sangat kita hormati Johan Hanapia di situ. Dan beberapa lagi yang tapi saya tidak ingat, yang saya ingat 2 orang itu yang saya ingat makamnya ya, ada di puncak juga kan gitu. Berarti artinya ada tokoh-tokoh penting ada juga ya. Dan mereka biasanya punya, jadi mereka agak luas, jadi ada semacam ungkonan namanya. Kalau bahasa Palembang itu makam ini sebenarnya bisa ungkonan, kalau bahasa Palembang nian. Jadi TPU itu kan bahasa Indonesia. Taman tempat atau taman pemakam umum. Tapi kalau bahasa Palembang itu namanya ungkonan. Nah, ungkonan itu ada lagi macam-macam, ada yang namanya jambangan, ada lagi namanya gubah. Jadi Palembang itu kalau gubah itu, kalau jambangan itu makamnya itu dia makam tidak pakai tutup. Kalau dia pakai tutup namanya gubah. Jadi kalau kita lihat ada lorong gubah, nah situ ada makam yang bertutup. Kalau dia bertutup tapi tidak berdinding, itu bangsa semacam semacam bangsa lah begitu. Jadi ada jenis-jenisnya juga, tergantung tokoh yang, tapi tokoh di zaman yang lama itu, jadi mungkin tahun-tahun sebelum tahun abad ke-20 lah, 1900 ya, atau 1800, 1700 itu.
Oke. Dapat ilmu baru nih ya soal pemakaman ya. Dan terpenting ya terkuaklah sebuah fakta mengejutkan bahwa generasi pertama yang uji nyali di situ adalah orang tuanya Pak Ihsan. Ini seru ini. Aku seneng nih ini. Apalagi mitos klakson tadi ya. Tapi bisa ya, dicari uangnya kan. dicari uang. Tapi apa semangat keberanian apa ayahnya Pak Ihsan tuh turun ya ke umum yang apa nekat-nekat tadi gitu. Tapi sebaiknya memang hindarilah yang seperti itu ya, karena memang Jangan iseng lah. jangan iseng ya. Iya. Itu urusan duniawi sudah selesai gitu kan. Biarkan mereka beristirahat ya. Jangan kamu ganggu-ganggu. Pecah kami kemarin kan Pokemon nongol bibi itu. Jadi Pak Ihsan ini alhamdulillah kurang lebih sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol masalah Pucas Kuning. Ini menarik sekali Bu ya. Saya puas sekali hari ini. Tapi mungkin Pak Ihsan bisa dikasih sedikit closing statement ya mengenai Pucas Kuning, terutama mungkin ada yang ingin Pak Ihsan sampaikan kepada pemerintah dan juga mungkin warga Kota Palembang nih menyikapi fenomena kawasan makam yang ada di Palembang yang memang hampir kalau bisa kita bilang Bu ya, sebagian besar kondisinya sudah cukup memprihatinkan juga ya Bu ya. Cukup berantakan lah ya. Silakan Pak Ihsan. Ya mungkin penegasan saja mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pemerintah kota mestinya punya perhatian karena makam ini makam lama, artinya untuk keperluan saat ini perlu diatur, artinya kapasitas makamnya seperti berapa itu kan harus perhatikan. Jadi ada maksud saya pemerintah tidak diam, jadi mendata mengenai makam itu. Kemudian untuk makam-makam lama kita harus hargai karena mereka katakanlah yang pertama kali ke sana, walaupun ahli warisnya sudah tidak jelas lagi, makam-makamnya itu menunjukkan pertumbuhan kota. Artinya dari seni kepada arwahnya kita kirim doa, tapi kepada makam yang ditinggalkan kita, menurut saya walaupun sederhana, makam menurut saya itu juga menjadi catatan sejarah. Kemudian sama juga tentang keluarga, mungkin buat keluarga-keluarga yang ada orang tuanya makamnya di situ itu dirajini saja, jangan nunggu hari bulan puasa bae, pas puasa baru bawa lidi, bawa cangkul ke sana kan. Coba di setiap ada waktu lah ziarah, jadi dijaga makamnya supaya tidak rusak atau tidak hancur, rapuh kan, lapuk, jadi kemudian hilang, kemudian pas datang sudah ada makam lain kan begitu. Jadi Karena ribut. Iya, baru ribut. Jadi masuk itu Palembang coba dikeruan nih, ya mungkin macam itu. Jadi pas 10 hari Jumat biasanya wong bingen tuh kalau nak ziarah hari Jumat biasa Jumat pagi kan. Apalagi bulan Rabiul Awal itu memang bulannya wong ziarah itu. Insyaallah. Oke. Jadi benar sekali ya. Jadi kalau kita narik benang itu benang merahnya itu kayak yang namanya makam itu memang alangkah baiknya kalau rutin kita datang ke sana ya, sebagai bentuk kita menghormati saudara-saudara kita yang ada di sana dan juga sebagai bentuk kepedulian kita dengan untuk merawat ya. Karena bagaimanapun juga mereka yang terbaring di situ pernah menjadi bagian juga. Iya, pernah seperti kita juga. Dan yang paling penting kalau bisa sempatkan ya Bu ya. Jangan setiap sebulan sekali. Orang tua, keluarga. Karena kan sebagai umat beragama juga mungkin mereka rindu gitu kan dikunjungi sanak saudaranya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ihsan sudah bergabung bersama kita di Sumsel Virtual Fest. Senang sekali nih, menarik sekali karena secara tidak langsung kita banyak dapat ilmu baru. Betul, ya, apalagi soal pemakaman yang mungkin sepele tapi ya ternyata punya cerita unik juga. dan menarik di balik itu. Terutama tadi alumni SMA 2 dan Unsri yang bicycle ya. Bicycle bukan bicycle. Oke. Pak Ihsan terima kasih. Iya, sama-sama ya. Berbincang bersama kami di segmen Jelajah Asal-Usul. Nanti next time atau di lain waktu ada perbincangan atau topik yang menarik lagi tentang sejarah. Kita akan berbincang lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Ihsan ya. Jangan bosan-bosan Pak main sama kami di sini ya. Iya, siap. Serunya nih. Secara virtual ya. Secara virtual pastinya. Pak Ihsan, salam untuk keluarga dan juga sahabat dimanapun berada. Semoga sehat terus ya. Terutama juga jaga kesehatan selama pandemi ini. Kita juga berdoa agar Pak Ihsan dan kita semua yang ada di Kota Palembang, terutama di Indonesia ya, terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Salam juga untuk anak murid di Unsri. Ya. Aduh, kangen kuliah aku Pak. Ini berasa dapat kuliah umum dari Pak Ihsan hari ini. Kuliah pakai aku udah biasa ngambil banyak Bu, SKS 2 bela Bu. Kelihatan Bapak males. Kalau begitu kita pamit dari layarnya. Itu dia tadi pemirsa Seribu TV dan Tribun Sumsel, perbincangan kita di topik pagi hari ini menjelang siang ini tadi mengenai TPU Pucas Kuning. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru tentang sejarah pemakaman, menjadi manfaat juga untuk kita untuk
peka untuk merawat makam dari orang tua, keluarga, sahabat kita yang sudah terlebih dahulu pergi gitu. Benar. Akhirnya saya Elis Ratna dan rekan saya Thomas Yorgi. Saddam Hussein, tapi bukan anaknya Abah Hussein. bukan anak Abah Hussein. Jangan lupa teman-teman saksikan terus segmen Sumsel Virtual Fest, terutama Jelajah Asal Usul setiap hari Jumat jam 10 hanya di channel YouTube, Instagram dan juga Facebook Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Ingat, seperti yang selalu kita bilang bahwa jangan pernah melupakan dan abai dengan sejarah. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!